warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, ketemu lagi sama aku di channel Eng Eng. And today we are going to learn about invitation and permission, atau undangan dan izin. Mari kita mulai dari definisinya. Invitation is a written or verbal request inviting someone to go somewhere or to do something. Jadi invitation itu adalah permintaan yang tertulis atau yang tidak tertulis, yang diucapkan maksudnya, untuk mengundang seseorang ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Kalau permission itu artinya allowance atau perizinan, izin. Bagaimana caranya kita mengungkapkan izin atau mengungkapkan invitation secara verbal? Ekspresi-ekspresi seperti apa aja yang sering digunakan? Kalian sudah baca blognya kan? Di situ ada beberapa contoh-contoh ekspresi untuk meminta izin atau memberikan izin, dan juga ada contoh-contoh bagaimana caranya kita mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu atau ke suatu tempat. Kalian bisa lihat dulu di blognya. Nah, sekarang di video kali ini kita akan konsen ke modals. Kalian masih ingat kan waktu pas kemarin tuh kita belajar modals, ada can, could, will, dan would. Kita sudah mempelajari 4 model itu, dan kita pun sudah mengetahui apa aja sih gunanya can, could, will, dan would. Sekarang ada lagi model-model yang baru. Model yang akan kita pelajari kali ini berkaitan dengan invitation dan permission. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang invitation dulu ya. Would you like to dance with me? Yang artinya, apakah kamu mau menari denganku? Why don't we go to the beach? Kenapa kita nggak pergi ke pantai? What about swimming to Bandar Eco Park? Bagaimana dengan berenang ke Taman Bandar Eco? Shall we go to the cinema together? Haruskah kita pergi ke bioskop bareng-bareng? Can you come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Could you come with me tonight? Bisakah kamu datang bersamaku malam ini? Kemudian yang permission. Would you mind if I sit here? Apakah kamu tidak keberatan jika aku duduk di sini? Shall I bring you a pillow? Haruskah aku membawakanmu bantal? Can I borrow your book, please? Bisakah saya meminjam bukumu? May I bring my phone to school? Bolehkah saya membawa handphone ke sekolah? Could I keep this kitten, please? Bisakah saya merawat kucing ini? Dari contoh-contoh yang tadi, kita bisa lihat di sini ada yang sudah digarisbawahi, yaitu would, shall, can, could, kemudian ada lagi would, ada lagi shall, ada lagi can, kemudian ada may, dan ada lagi nih could. Untuk can, could, will, dan would, kita sudah bahas kan ya kemarin, dan fungsi can, could, will, dan would juga bisa kita aplikasikan ke dalam invitation atau ke dalam permission. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Sekarang yang akan kita bahas adalah may dan shall. Kita mulai dari shall. Jadi ada 2 model yang artinya sama, yaitu shall dan should. Tapi kali ini agak sedikit berbeda. Kalau kemarin kan can itu bentuk yang informal, kemudian could adalah bentuk yang formal. Begitu juga dengan yang will. Will adalah bentuk yang informal atau yang umum sering dipakai. Kalau yang would adalah bentuk yang formal atau yang sopannya gitu ya, untuk menunjukkan politeness. Tapi kalau di sini, di shall dan should, kasusnya berbeda. Shall dan should ini sama-sama polite, dua-duanya sama-sama menunjukkan kesopanan. Tapi lebih sopan kalau kita pakai yang shall. Ini benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat formal. Pokoknya old banget lah. Jadi memang agak sedikit aneh karena tidak umum ya kita menggunakan shall, jadi lebih banyak menggunakan should. Secara umumnya seperti itu. Tapi kalau kalian pakai shall juga boleh-boleh aja, betul. Tapi lebih baik pakai should karena yang umumnya pakai should. Oke, gunanya shall dan should adalah to make a suggestion atau memberikan sugesti, kemudian to give an opinion untuk memberikan opini, kemudian express a preference or an idea untuk memberikan ide, hampir sama kayak yang atas ya, untuk memberikan opini dan ide kan hampir sama.
Nah, contohnya seperti apa nih penggunaan shall dan should dalam invitation atau permission? Kita kembali lagi ke contoh yang tadi. Kita lihat di bagian invitation, ada shall we go to the cinema together, yang artinya haruskah kita ke sinema bareng-bareng, haruskah kita ke bioskop bareng-bareng. Nah, ini kan dia ngajak ya, dia ngajak orang buat berangkat ke sinema, tapi dengan cara yang lebih halus. Jadi dia tidak secara langsung mengajak, tapi dia memberikan opininya, dia memberikan idenya untuk bisa mengajak orang tersebut ke bioskop bareng-bareng. Jadi masuknya ke invitation. Tapi selain masuk ke invitation, ini juga bisa masuk ke suggestion. Kayak yang tadi kan gunanya itu untuk memberikan suggest atau idea atau opinion, itu sama. Jadi bisa dimasukkan ke invitation dan bisa juga dimasukkan ke suggestion. Sama juga seperti yang di bagian permission. Shall I bring you a pillow? Haruskah aku membawa kamu bantal? Ini juga sama. Dia tuh meminta izin untuk mengambilkan bantal. Mau nggak nih diambilin bantal? Kalau misalkan orang yang bilang mau, ya oke. Berarti dia diizinkan untuk membawa bantal kepada orang yang ditujunya. Tapi kalau enggak, ya berarti dia tidak dapat izin. Dia menuangkan ekspresi permission dalam bentuk idea. Idenya adalah membawakan bantal. Maka dari itu, yang bagian ini juga dia bisa masuk ke permission, dia bisa masuk ke suggestion. Itulah gunanya model shall dan should. Dan perlu diingat sekali lagi, penggunaan shall dan should itu boleh dua-duanya dalam setiap kalimat, tapi lebih umum pakai should. Jadi saya rekomendasikan kalian pakai should aja. Sekarang kita lanjut ke model yang kedua, yaitu may dan might. Gunanya may dan might ini apa aja? Yuk kita bahas. Yang pertama ada express future possibility. Jadi untuk mengekspresikan kemungkinan di masa depan. May bisa, might bisa. Kemudian ada to give permission, untuk memberikan permission. Ini sesuai banget sama materi kita sekarang ya. Jadi may dan might ini bisa untuk request atau give permission. Yang terakhir ada express wishes, tapi ini hanya untuk may. Jadi might itu nggak bisa dipakai untuk express wishes. Nah, untuk express wishes ini kita nggak akan bahas sekarang karena nanti ada waktunya kita bahas ini. Jadi kita hanya akan membahas yang dua ini ya. Jadi to express future possibility dan to give or ask a permission. Contohnya express future possibility ini gimana? Misalnya ada kalimat seperti ini. Dia bisa saja sukses dalam hidupnya. Yang bahasa Inggrisnya, he or she may be success in her life. Atau he or she might be success in his or her life. Jadi may sama might ini bisa dipakai dua-duanya, tapi ada bedanya juga. Jadi ada tingkat keyakinan bahwa hal ini akan terjadi. Kalau yang paling tinggi itu going to dan will. Kalau going to dan will itu pasti 90% itu bakal terjadi. Tapi kalau kita menggunakan may atau menggunakan might, itu di bawah 50%. Kalau misalnya may, kita mungkin keyakinan hal itu akan terjadi 50%. Kalau might lebih bawah lagi, mungkin 30% atau 20%. Jadi bedanya dari tingkat keyakinannya. Kemudian, yang to give permission. Yang may bisa, yang might juga bisa. Tapi, kalau yang might, meskipun bisa digunakan untuk request permission or give permission, terdengar sangat tidak umum atau tua lah sama kayak yang tadi tuh, yang shall dan should. Kalau kita biasanya pakai should, ketika kita pakai shall tuh kita kedengarannya kuno banget. Nah, kalau ini juga sama. Kalau misalnya kita menggunakan might, itu kita kedengarannya tuh kuno banget. Makanya kita lebih baik menggunakan may, karena may itu sudah polite. Contohnya seperti apa? Kembali ke contoh yang sebelumnya. Di sini ada, may I bring my phone to school? Bolehkah saya membawa handphone saya ke sekolah? Ini juga sudah polite. Ketika kita bilang, might I bring my phone to school? Itu juga sebenarnya bisa, tapi terdengar aneh dan tidak umum. Jadi lebih baik kita pakai yang may aja. Kalau untuk request ya, kalau untuk request atau give permission itu lebih baik pakai may daripada pakai might, karena might itu lebih banyak digunakan di expressing future possibility. Meskipun tidak sering digunakan, tapi lebih baik digunakannya di situ aja. Sekarang kita ke contoh percakapan.
Di sini ada Azza dan Gemma, mereka berdua ini adalah teman. Kemudian ngobrol deh ketemu, kita baca bareng-bareng. Hi Gemma, hi Gemma. Hi Azza, how are you? Hi Azza, apa kabarmu? Fine, thanks. Anyway, do you have any plan for tomorrow? Baik, makasih. Ngomong-ngomong, kamu punya rencana nggak besok? Seems like I don't have one. Why? Kayaknya sih nggak ada deh. Kenapa? I'm holding a birthday party tomorrow at my house. Can you come? Aku ngadain pesta ulang tahun besok di rumahku. Kamu bisa datang nggak? Your birthday? Is it tomorrow? Ulang tahun kamu? Besok? No, it's my brother birthday. Bukan sih, ulang tahun adikku. Ah, sure, I'll come. May I take my sister with me? Oh, oke deh, aku bakal datang. Aku boleh bawa adikku nggak? Of course, tentu saja. Dari percakapan yang tadi, kita menggunakan model can untuk mengundang ya. Can you come? Nah, bisa nggak kamu datang? Gitu kan, yang pertama. Kemudian ada lagi responsnya. Responsnya adalah sure, I will come. Itu responsnya. Kemudian di sini juga ada permission. Gemanya nanya, may I take my sister with me? Nah, dia pakainya may. Bolehkah saya membawa adikku? Kemudian responsnya adalah of course, tentu saja. Itu tadi contoh-contoh cara penggunaan shall, should, may, dan might. Kalian bisa cari lagi referensi lain bagaimana sih cara penggunaan may, might, should, dan shall di browser boleh, di YouTube boleh, pokoknya banyak yang membahas tentang hal ini. Jadi udah ada berapa model yang kita pelajari nih? Udah ada 8 ya. Ada can, could, will, would, shall, should, may, dan might. Udah ada 8 tuh. Oke deh, segitu dulu aja dari aku karena kita akan lanjut ke video berikutnya. See you on the next video. Bye-bye.